Pada video kali ini, saya akan mereview 3 device dari Cisco Meraki. Nah, apa saja barangnya? Kembali lagi di channel Edafos bersama saya, Rizky, sebagai Pre-Sales Consultant Edafos. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Sebelum kita memulai ke pembahasan, saya akan memperkenalkan Edafos. Edafos adalah sebuah perusahaan jasa konsultan IT yang memiliki visi untuk meningkatkan bisnis perusahaan Anda dengan teknologi di luar imajinasi. Di channel ini, kita akan membahas mengenai update teknologi IT, tutorial, dan review produk. Jadi, bagi kalian yang tertarik dengan hal tersebut, langsung saja untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel kita. Perkembangan bisnis yang makin pesat menjadikan infrastruktur IT menjadi hal yang sangat penting. Infrastruktur IT memegang peranan penting dalam proses informasi bisnis. Cisco Meraki hadir dengan solusi cloud platform yang simple, secure, serta memiliki intelligent analytics yang baik. Cisco Meraki adalah salah satu produk dari Cisco yang menyediakan layanan cloud managed network. Produk-produk perangkat hardware yang dimiliki Meraki dibangun di dalam satu dashboard cloud management sehingga kita dapat mensentralisasi kontrol kita terhadap perangkat yang kita miliki. Selain itu juga, Meraki memiliki banyak fitur seperti Layer 7 Analytics, Application Visibility, Real-Time Based Diagnostic, Monitoring, Reporting, dan masih banyak lagi. Selain itu juga, Meraki mudah untuk dideploy sehingga dapat membuat cost operasional menjadi semakin efisien. Cisco Meraki memiliki beberapa solusi, di antaranya security dan SD-WAN, switching, wireless LAN, smart camera, Meraki Insight, serta mobile device management. Tapi di video kali ini, kita hanya akan membahas produk mengenai security and SD-WAN, switching, dan juga wireless LAN. Oke, langsung saja kita unboxing dan review produk dari Cisco Meraki. Nah, di samping saya sudah ada MR42. Ini adalah solusi untuk wireless LAN atau access point. Yang kedua ada MX64. Ini adalah solusi untuk security dan SD-WAN atau router firewall. Dan yang terakhir ada MS220. Ini adalah solusi untuk switching. Oke, sekarang kita akan unboxing. Dan ini yang pertama yang akan kita unboxing dan review adalah MR42. Oke. Kita ambil boxnya, MR42. Nah, ini. Iya. Kalau kita buka langsung ada unitnya, MR42. Nah, kita ambil dulu unitnya. Kita taruh sini dulu. Kemudian di sini ada kotak. Tulisannya MR42. Nah, ini kalau kita ambil, kita coba ambil. Nah, ini ada aksesoris. Ada kunci L, ada baut, ada bracket juga di sini. Aksesoris. Nah, kita taruh sini dulu. Kita taruh sini. Kemudian ada kertas atau semacam stiker MR42 dan ada website di sini kalau mau akses terkait informasi access point MR42. Taruh sini. Dan ini ada buku safety information kelihatannya. Nah, ini buku safety information di sini. Di belakangnya juga ada informasi website yang bisa diakses terkait supportnya. Oke, berikutnya kita akan coba lihat unitnya. Nah, ini dia MR42. Nah, ini MR42 berwarna putih, bentuknya kotak ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini bentuknya agak cembung ya, agak cembung di sini bentuknya, agak cembung. Kemudian kita lihat di bagian belakang. Nah, ini ada bracket di bagian belakangnya. Ada bracket. Nah, kemudian di bagian sini ada port. Nah, ini ada satu port gigabit Ethernet dan ada port power kecil di samping kirinya. Oke, dan ini adalah internal antena karena tidak ada antena yang
di luar, jadi ini internal antena. Dan ini spesifikasinya memiliki teknologi 802.11ac, artinya ini Wi-Fi generasi kelima dengan 3x3 MIMO with beamforming dan band steering. Jadi ini cocok untuk dipakai di jaringan Wi-Fi kantor yang kurang lebih dengan kapasitas maksimum 30 device. Tadi MR42, kita lanjut ke barang berikutnya. Nah, berikutnya ada MX64. Oke, MX64, ini boxnya. Nah, kita buka boxnya. Oke, kalau kita buka langsung kelihatan unitnya. Ini MX64. Oke, kita ambil dulu. Kita taruh dulu. Kita lihat isi kotaknya apalagi. Oke. Kalau kita buka di sini ada kartu lagi. Ini kartu MX64 dan ada website yang bisa diakses untuk informasi MX64. Oke, kita taruh sini. Kemudian ada power supply. Nah, ini power supply dari MX64, power supply-nya. Oke, kita taruh di sini. Berikutnya ada buku safety information di sini. Nah, ini bukunya kalau mau dibaca. Oke, kita taruh sini dulu. Boxnya kita pinggirkan dulu. Kita langsung ke unit intinya. Ini dia MX64. Ya, dari bentuknya agak kecil bentuknya dengan warna abu-abu. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian depan ada ini lampu kecil, ada lampu indikator. Ya, ini lampu indikator. Kemudian kita lihat di bagian belakang. Nah, ini di bagian belakang seperti ini. Bagian belakangnya ada port. Nah, kita lihat port apa saja. Dari sebelah sini ini ada port USB. Nah, karena memang MX64 ini punya fitur cellular failover, jadi di sini kita bisa colokin modem USB sebagai internet, ya, sebagai internet failover seluler. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 port gigabit Ethernet yang terdiri dari 4 port gigabit Ethernet untuk LAN dan satu lagi ada port dedicated WAN atau dedicated internet untuk internet. Ini gigabit Ethernet juga, 1 giga. Kemudian di sini ada port untuk power supply. Oke. Lalu perangkat ini memiliki fitur seperti bisa kita fungsikan dia sebagai router atau sebagai router firewall. Nah, sebagai router, fitur-fitur yang terdapat itu seperti DHCP, NAT, QoS, VLAN Management, dan lain sebagainya. Lalu terdapat juga fitur SD-WAN seperti traffic shaping, failover, auto VPN with VPN selection, dan fitur aplikasi performance yang memungkinkan kita memprioritaskan berdasarkan tipe aplikasi di network kita, agar bandwidth yang digunakan dapat terutilize dengan baik. Dan sebagai firewall, MX memiliki fitur seperti Zero Touch Set to Site, Intrusion Detection Prevention, Content Filtering, Application Firewall, serta AMP atau Advanced Malware Protection. MX64 ini memiliki throughput 250 Mbps, jadi cocok untuk dipakai di kantor cabang. Oke, sekarang yang terakhir kita akan unboxing dan review MS220. Oke, ini boxnya, kita buka. Oke, nah ini kita buka boxnya, isinya langsung ada unitnya dan ada kabel power. Kita coba keluarin dulu. Oke, nah ini kabel power, ya, kabel power kita taruh di sini. Dan ini adalah unitnya MS220. Ini unitnya MS220. Kita taruh sini dulu. Kita lihat lagi ada apa di sini. Ini ada kertas yang berisi package content.
sini MS220 8P. Ya, ini ada kertas di sini berisi informasi. Oke, kita taruh di sini. Kita pinggirkan dulu boxnya. Sekarang kita lihat perangkatnya. Dan ini adalah MS220 8P. Seperti ini tampilannya, bentuknya kotak, warnanya abu-abu ya, warnanya abu-abu. Kemudian di depan, bagian depan, kita bisa lihat MS220 8P ini memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 port yang terdiri dari 8 port gigabit Ethernet PoE dan plus untuk uplink-nya ada 2 port SFP 1G. Nah, jadi bisa dicolok SFP di sini untuk uplink-nya. Kemudian di bagian belakang kita bisa lihat ada 1 port untuk power dan ada beberapa informasi terkait produknya. Oke, dan fitur MS220 ini antara lain QoS, .1x untuk integrasi ke NAC, port mirroring, LACP atau Link Aggregation Control Protocol, per port VLAN configuration, dan masih banyak lagi. Setiap perangkat Cisco Meraki memiliki license-nya masing-masing yang terbagi di setiap series perangkatnya. Security dan SD-WAN, switching, dan wireless LAN memiliki license-nya masing-masing. Yang pertama, produk MR memiliki satu jenis license, yaitu license Enterprise. License Enterprise MR memiliki fitur Application Traffic Shaping, Guest Access, WDS WIPS, dan Embedded Location Analytics. Lalu lisensi untuk produk MX memiliki 3 jenis license. Pertama, license MX yang paling rendah yaitu license Enterprise, yang mana memberikan fungsi basic sebagai router. Kedua, Advanced Security. Fungsi Enterprise disertai fitur firewall seperti IPS dan Advanced Malware Protection. Dan yang ketiga, license SD-WAN Plus. License ini memberikan Advanced Analytics dengan ML Smart SaaS Tech-Based Segmentation. Untuk produk MS hanya memiliki satu jenis license, yaitu license Enterprise, yang mana memberikan fungsi basic sebagai switch. Seperti yang saya sampaikan di awal video, Cisco Meraki memiliki kemampuan analytics yang cukup dalam. Nah, sekarang kita akan mendemokan seperti apa dashboard Meraki. Untuk dapat masuk ke perangkat dashboard, kita harus memiliki account yang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Untuk bisa mengakses dashboard Meraki, Anda perlu membuka situs account.meraki.com. Setelah itu, masukkan email kita masukkan, kemudian next, lalu masukkan password kita, lalu kemudian login. Setelah login, tampilan dashboardnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri, ini ada beberapa menu seperti Network Wide, Cellular Gateway, Security and SD-WAN, Switch, Wireless, System Manager, Kamera, dan Environmental. Nah, ini adalah perangkat-perangkat yang bisa kita monitor dalam dashboard kita. Nah, berikutnya di Network Wide, kita bisa masuk ke mode monitor di client. Kita bisa melihat status perangkat kita. Ada MX 1 unit, ada switch, dan juga ada wireless atau access point. Nah, di bagian Network Wide Monitor Client ini, kita bisa melihat status dari klien kita. Ada berapa klien yang aktif. Kalau di demo ini, kita bisa melihat ada 13 klien device yang aktif. Dan statusnya, apakah klien kabel atau klien wireless. Juga kita bisa melihat informasi nama usernya, kemudian berapa usage bandwidth yang dia pakai, IP-nya, VLAN, port, sampai MAC address-nya. Kemudian juga kita bisa melihat di Traffic Analytics, bagian monitor kita masuk ke Traffic Analytics. Nah, di Traffic Analytics ini kita bisa melihat status dari analytical traffic kita. Jika kita lihat di sini ada 2 bar grafik, yaitu di client counts. Itu kita bisa melihat dari jam per jam berapa total kliennya, kemudian di usage bandwidth kita bisa melihat total bandwidth yang dipakai. Di sini 5,34 GB download dan uploadnya. Kemudian juga kita bisa melihat aplikasi apa yang paling banyak diakses. Di sini kita bisa melihat YouTube dan Microsoft.com adalah yang paling banyak diakses. Serta kita juga bisa melihat sampai ke berapa persen pemakaiannya,
usage bandwidth berapa persen, dan juga berapa megabyte yang digunakan upload dan downloadnya. Nah, berikutnya Cisco Meraki juga mempunyai fitur yaitu Summary Report. Kita masuk ke Summary Report. Nah, di page ini berisikan informasi kesimpulan keseluruhan dari keadaan network kita. Nah, kita bisa lihat di sini ada client status, jadi total klien rata-rata per hari di network kita. Kemudian di sini juga di bawahnya ada klien per hari, total klien per hari dalam bentuk grafik. Kemudian di sini juga ada total status dari data kita, total data transfer, berapa yang di-download, berapa yang di-upload. Kemudian juga ada informasi top device yang paling banyak terutilisasi. Kemudian juga kita bisa lihat dari sisi top client yang paling banyak menggunakan network kita. Kita bisa lihat di sini informasinya. Kemudian juga ada top manufacturer atau jenis endpoint client yang digunakan, operation sistemnya, kemudian juga dari segi kategori aplikasi yang paling banyak digunakan, juga dari segi security, berapa blok yang paling banyak di drop atau di blok oleh firewall Meraki, sampai ke total rata-rata penggunaan uplink internet kita, berapa loss rate-nya, berapa latensinya, sampai ke berapa persen uptime-nya. Oke, cukup sekian video review kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang cukup jelas. Bila ada koreksi, saran, atau pertanyaan, langsung saja komen di kolom komentar. Jika Anda ingin mendapatkan penawaran WiFi Assessment Marik dari Edavos, langsung saja klik di link deskripsi video ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari Edavos. Serta jangan lupa untuk share video ini. Dan ingat, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Saya, Rizky, pamit undur diri. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.